Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqqi wal huda wan nar jullaha ala ja'alana wa iyyakum mimma yastawjibu safa'ata Muhammad wa fi sahri rabi'i awwali nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walida amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, Al-Habib, Al-Ustadz wal Ustazah yang insyaAllah kami taati nasihat-nasihatnya, kepada yang terhormat Ustazah Nola Zain Salman, kepada yang terhormat Bapak GM dari tim Sri Kandi PMI Singapura, kepada yang terhormat Ibu Rizky selalu Ketua Gabungan Nasidat Muslimah Singapura, kepada sahabat-sahabat leader PMI Singapura, dan tak lupa pula untuk semua para sahabat hadirin pada malam hari ini yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani serta rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi lewat acara Maulid Nabi 1440 Hijriah walaupun hanya lewat virtual Zoom ataupun Facebook secara live. Bikhaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat berserta salam marilah senantiasa kita limpahkan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang telah menuntun umatnya minazulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang. Berkat adanya syiar dinul Islam dan yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya juga dari dunia hingga fi yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ikhwah fillah rahimakumullah, sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam suci ilahi. Acara yang ketiga, pembacaan salawat Nabi. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, pembacaan al-berjanji. Acara yang keenam, maulid dan doa setelah penutup. Demikianlah beberapa susunan acara pada malam hari ini. Semoga acara berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum meningkat ke acara selanjutnya, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan bacaan bismillah dan umul kitab secara bersama-sama. Ala hadhil nasta'i wa ala kulli niyati salihati ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahumul al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara yang kedua, pembacaan kalam suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kami Uti Taufingah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal
الآخر Allah. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Allah. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله Allah. ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله Allah. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Allah. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Allah. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم Allah. إن الله كان غفورا رحيما Allah. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا Allah. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Allah. وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat.
dan dia banyak menyebut Allah. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang besar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menginjak acara yang ketiga, lantunan selawat yang akan dibawakan saudari kita Ukti Anzaimah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ya Habiballah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnik mar'aina qatu ya wajhal sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbah usuduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan sholawat tadi semakin membawa keberkahan untuk acara kita pada malam hari ini. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua Gabungan Nasyidur PMI Muslimah Singapura, Bunda Rizky, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami muliakan Ustazah Nolaijan Salman yang selalu kami tunggu bimbingan motivasinya
Syukron jazilan Ustazah sudah meluangkan waktunya memenuhi undangan kami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW malam hari ini. Yang terhormat Bapak GM dari Sri Kandi PMISG, terima kasih atas support dukungannya dengan menyediakan fasilitas Zoom kepada kami dan mengawal acara di belakang layar demi kelancaran dan kesuksesan acara malam hari ini. Tak lupa yang saya hormati semua sahabatku dari Gabungan Nasidar PMI Muslimah Singapura yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabatku semua dan juga para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kenikmatan kepada kita semua, berupa nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya mewakili dari Gabungan Nasidar PMI Muslimah Singapura mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu undangan dan juga semua sahabatku yang sudah meluangkan waktunya hadir di sini ataupun yang menyaksikan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW lewat live Facebook. Semoga lewat acara ini jalinan silaturahmi kita terjalin lebih erat dan menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti segala sunnahnya dengan mengharap syafaat baginda Rasulullah. Kami dari Gabungan Nasidar PMI Muslimah Singapura memiliki semangat yang luar biasa untuk mensukseskan acara ini karena ini merupakan acara di mana sejarah itu ada. Lahirnya manusia hebat, pembawa berkah bagi seluruh alam semesta ini, yakni kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hari ini kita semua memperingati hari kelahiran sang baginda. Di sini saya juga akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua sahabatku dari Gabungan Nasidar PMI Muslimah Singapura, khususnya kepada Sri Kandi PMISG. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya untuk mensukseskan acara kita malam ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kiranya cukup sekian saya pribadi dan juga atas nama Gabungan Nasidar PMI Muslimah Singapura minta maaf bila mana dalam acara malam ini banyak kekurangan ataupun ada tutur kata dan etika kami yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Masuki acara selanjutnya yaitu pembacaan maulid kepada Ibu Suripah dan jajarannya kami haturkan. Suaranya nggak jelas, Bu. Buka handsetnya, Bu. Mungkin handsetnya bermasalah. Bu Suripah nggak ada suaranya. Dapat di-mute mungkin. Assalamualaikum, dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man khususan ila hadratir ruhiyya Syekh Mudhafar Syaidina Ja'far Al-Janji radhiyallahu anhu sayyi'unillahi damul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي اللهم صل على محمد صلوا صل على عليه سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أصفى الأزكياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك معراب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام علينا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء سلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسك وطيبي السلام عليك يا ماحي الذنوب السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد اللهم صل على
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه وأصحابه. Tema. اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما أنا أول مولده الكريم وحان مقدمه شارف العظيم صاح ساوس الإسراء بالبشارة لأهل الأرض الأجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنه ذلك خفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تعجبها بأنجنحتها عن أعين الأغيار ووقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولهم تسجيل بتسبيح وتقديس وتهليل للمالك الجليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأقبلت الحور العين إلا أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوين الآمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرات القمرية وطلعة المحمدية الأحدها مقاد وأستدى آلمه وولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه حال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك رأينا قمت يا وجه
منتهى سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا أروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالت إنك لنبي كريم وإنك لعلى خلق عظيم تعس من خالف أمرك وخاب من جهل قدرك امدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنها عهدت الله في سرها أنها إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملكه وتصنع مولدا لنبيه صلى الله عليه وسلم فرحة بإسلامها وأشرا لرؤيا التي رأتها في منامها فلما أصبحت رأت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همة عزيمة فتعجبت من أمره وقالت له ما لي أراك في همة صالحة فقال لها من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة فقالت له من كشف لك عن هذا السر المسؤول
يعملون ومن أطلعك عليه فقل لها الذي أسلمت بعدك على يديه صلى الله عليه وسلم كما عرف بالله ودعا إليه فهو المشفع غدا في من يصلي ويسلم عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل مكان. محمد النبي وصل وسلم على سيدنا محمد في كل مكان وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحيات وسلام وجزيه عن أفضل ما جزيتنا النبي محمد وهذه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وباقي مقام محمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياه مما يستجيبون شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل أصحابه سالكين للنهج القويم اجعلنا من خيار أمته وانصرنا بذل حرمته وانصرنا غدا في زمرته واستعمل آسنة في مدحه ونصرته وحين مستمسكين بطاعته ومحبته وعامد علينا سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنات فإنه أول ما يدخلوها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلوها وارحمنا برحمتك يا يستشفع به خلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولدين نبيك الكريم وافد علينا ببركات البشائر وتقرم واسكننا بجاري في دار النعيم ونعيم في النعيم المقيم. اللهم إنا نتوسل بك النبي المصطفى وعلي الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوينا من جنات غرفا وارزقنا بجاهل إن تنقل عزا وصرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبي المختار وآله الأدهار وأصحابه الأخيار كافر عنا الذنوب والأزار. يا الله يا الله يا الله آمين يا الله. جميل مجالس في الأخبار وجميل بين وبدار القرار وتقبل منا وقدمنا من يشير أعمالنا في الأعمالنا والإسرار ورحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وختم لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى المرسلين وعلى آله أجمعين. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب آمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran kami haturkan kepada yang bertugas pada malam hari ini. Memasuki acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nola Zain Salman, kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh para PMI yang ada pada malam ini. Saya agak jam berapa gitu kan? Tadinya saya pikir jam 10. Ya kan, yang sebelumnya sekarang. Tapi bila saya lihat lagi brosurnya jam 9 ternyata, maksudnya agak lambat ini, jadi agak belum lagi lambat. Sudah ada acara tadi sebelumnya, Bu Rizky? Iya, kita ada acara bacaan maulid dulu sebelum Ustazah masuk. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi amanu sallu 'alaihi wa sallamu taslima. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terima kasih kepada para PMI dan gabungan Nasider Singapura yang sudah sudi menjemput saya untuk kesekian kali. Saya sangat teruja dan sangat berterima kasih kepada Ibu Rizky Abdullah selaku Ketua PMI Nasider. Ada beberapa mungkin yang mewakili gabungan Nasider malam ini hadir juga. Beribu maaf dari saya karena merasa keterlambatan pada malam ini, mungkin agak sedikit kagok sedikit ya, karena biasanya saya on time. Saya jarang sekali. Kalau boleh saya in advance lah hadirnya ya. Baik, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah menyanjung Nabi di depan para malaikat yang dekat kepadanya. Para malaikat juga menyanjung Nabi dan mendoakannya. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah mengutus Rasulnya. Nabi Muhammad disandingkan bersama Allah dalam sahadat. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sangat beruntung sekali dapat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telah terbit sang purnama atas kita dari atas fani atil wada. Wajib bagi kita bersyukur selama ada sang pendai, pendakwah sebagai lanjutan warisan daripada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya diberi judul meneladani sunnah Rasul sebagai spirit para pekerja migran Singapura ya, Indonesia Singapura. Nak saya pakai bahasa Melayu ke saya bahasa Indonesia? Silahkan terserah saya. Yang enaknya saja. Yang enaknya untuk menyampaikan. Ya, ya. Bisa twist ya. Okey. Kalau kita lihat daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita ingin mengenal siapa baginda dahulu.
bagaimana cara kita mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Tentu kita harus kenal biografi, curriculum vitanya, siapa Nabi sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita mencintai Nabi? Kita mestilah mengenal Nabi. Bagaimana cara mengenal Nabi? Kita harus banyak belajar, membaca, tentu mengetahui rujukan-rujukan yang sebenarnya. Begitu cara kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu baru kita mengamalkan sunnahnya. Selama ini ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, bergetar perasaan kita. Bagaimana sayangnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan dengan bapanya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Kalau menurut para ulama tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Dan Nabi Muhammad wafat di umur 63 tahun di Madinah. Di mana tempat lahirnya Nabi? Nabi Muhammad lahir di Makkah dan Nabi Muhammad seorang peniaga. Dia adalah businessman yang mana Nabi Muhammad menetap di Makkah selama 50 tahun, ya. Jadi usia Nabi semasa di Makkah beliau berusia 50 tahun. Usia Nabi di Madinah beliau berusia pada masa 40 tahun. Berapa lama Nabi menetap di Madinah? Ketika hijrah ke Madinah, Nabi menetap di Madinah selama 13 tahun. Berapa lama Nabi berdakwah? Nabi berdakwah selama 23 tahun. Dan berapa lama Nabi menjadi businessman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi businessman atau peniaga selama 26 tahun. Jadi 26 tahun beliau berniaga, lalu beliau berdakwah selama 23 tahun. Jadi kita kena kenal lah siapa Nabi kita kan. Paling tidak kita tahu bahwasanya Nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir dan tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang datang mengaku nabi, maka hindarilah, ya, hindari orang-orang yang mengaku sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi? Nabi adalah seorang yang diberikan oleh Allah satu mukjizat ketika ia menjadi rasul berumur 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad ketika dia berdakwah di masa 23 tahun, banyak cabaran, banyak cabaran yang dilakukan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun tersebut. Nabi Muhammad mempunyai sifat, iaitu sifat kebaikan dan sifat berdakwah serta berjihad di dalam agama Islam. Nabi bersikap dengan adil, Nabi bersikap suka membantu umatnya, Nabi juga suka menderma dan juga Nabi menghormati semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengenal Nabi, siapa isteri-isterinya, ya, siapa anak-anaknya, ya, siapa cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri pertama Nabi bernama Khadijah bin Khuwailid. Isteri kedua Nabi bernama Saudah binti Jam'ah. Ketiga Aisyah binti Abu Bakar. Keempat, Hafsah binti Umar. Kelima, Zainab binti Khuzaimah. Keenam, Hindun binti Abi Umayyah. Ketujuh, Zainab binti Jasyah dan Juwairiyah binti Al-Harits.
Ramlah binti Abu Sufyan, Rahaina binti Zaid, Safiyah binti Hujai, Maimunah binti Al-Harith, dan Maria Al-Qitibiyah. Jadi Nabi mempunyai 13 isteri, tentu dengan alasan yang Allah berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anak-anak Nabi yang lelaki bernama Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Anak-anak perempuan Nabi bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Tentu di antara anak-anak Nabi yang selalu kita dengar, yang selalu menjadi tempat panutan dan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan ialah Fatimah Az-Zahra. Nabi mempunyai mukjizat yang mana kita tahu adalah salah satunya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita amalkan untuk keseharian kita. Ya. Sepanjang hidup Nabi binatang-binatang jinak kepada Nabi. Makhluk-makhluk Allah yang lain jinak sangat kepada Nabi. Bahkan ketika Nabi berjalan dengan dilindungi oleh awan yang mendung. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan dengan siapa saja di sampingnya, baginda kelihatan lebih tinggi daripada orang yang di sebelah. Baginda dapat mengetahui apa yang ada di kiri, apa yang ada di kanan, dan apa yang ada di belakang. Bahkan baginda diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dibersihkan di dalam kandungan ibunya, sudah dikhatankan ketika beliau lahir. Jadi Nabi Muhammad di dalam rahim ibunya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mempunyai bayang-bayang seperti kita. Kita punya bayangan, tapi Nabi tidak mempunyai bayangan. Begitulah keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu istimewanya Nabi, dijamin surga oleh Allah kepada Nabi, Nabi masih juga mau mendoakan kita umatnya, menunggu kita masuk bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kalau kita melihat kesempurnaan Nabi terasa bergetar sekali hati kita, terasa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana caranya untuk kita dapat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para PMI, saudara-saudaraku muslimah, nasider yang berbahagia. Saya bangga sekali dengan antum yang berada di Singapura. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang saya ingin sekali bergabung selalu, namun dengan kesibukan saya, sehingga kadang-kadang tidak dapat saya penuhi. Saya selalu mengatasnamakan kalian dalam forum-forum ilmiah saya. Demi Allah, saya bangga dengan PMI Singapura. Kadang saya merasa malu kalau saya diminta untuk menasihati para PMI, yang seharusnya dinasihati itu adalah saya. Jadi kalau kita kembali kepada cara meneladani sunnah Rasulullah,
Maka para PMI lah yang sebenarnya banyak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah? Maaf kalau saya sedikit melo, sedikit sensitif, karena berkaitan dengan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, sabarnya Rasulullah. Begitu juga sabarnya para PMI yang berada di Singapura. Masya Allah, subhanallah. Lalu kalau saya diminta untuk menggambarkan bagaimana sunnah Rasulullah diimplikasikan kepada antum yang berada di Singapura, mungkin saya mampu untuk mengelaborasikan, menjelaskan. Tapi antum melaksanakannya sudah melaksanakannya gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, sebagai Tuhan kita, dan aku rela Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Para PMI yang saya banggakan, sunnah Nabi SAW itu berkaitan dengan apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi amalkan, apa yang Nabi kerjakan, bahkan diamnya Nabi pun merupakan sunnah. Nah, sunnah Nabi ini yang kita ikuti. Karena sunnah Nabi merupakan hukum syariat yang kita menjadikan satu acuan untuk kita menjalani kehidupan menuju kepada akhirat kelak. Karena kita beriman kepada Rasul. Salah satu iman kita yaitu percaya kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana sunnah Nabi yang harus kita ikuti? Maaf ya, saya agak sedikit melo ini. Saya mengambil 5 hadis. Mungkin ada yang bertanya apakah hadis berbeda dengan sunnah, Ustazah? Sunnah lebih kepada apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, segala perbuatan Nabi, diamnya Nabi, semua adalah sunnah. Okay. Apakah berbeda dengan hadis? Kalau hadis, benar, hadis adalah bagian daripada apa yang diamalkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, dan segala sesuatunya kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja hadis ada yang palsu, yang tidak boleh kita ikuti. Ya, yang kita ikuti adalah hadis-hadis yang sahih, yang benar, ya, yang mutawatir, ya, yang dapat diakui. Tapi kalau sunnah, jelas sunnah semua yang ada pada Nabi itu sunnah. Jadi saya mengambil salah satu 5 hadis, yaitu untuk meneladani sunnah Rasul sebagai spirit para kita yang ada di Singapura. Tentu dengan ikhtiar, doa dan tawakal adalah kunci keberhasilan kita berada di Singapura. Kunci kesuksesan tidak lain adalah meniatkan niat kita bekerja pada awalnya. Jadi kalau misalkan kita awalnya innamal a'malu binniyat, niat kita awalnya datang ke Singapura untuk bekerja, maka kita bekerja. Tapi kita harus kembalikan niat kita karena Allah dalam bentuk ibadah. Pertama yang saya ingin tekankan adalah kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ini salah satunya, di mana hadis Nabi
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran kepadanya di depan matanya. Dia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau kita meletakkan kesuksesan kita hanya sekadar sukses dalam bekerja, cukup hanya dalam bekerja saja yang kita dapat. Tapi kalau kita meletakkan kesuksesan kita dalam nilai ibadah, maka kebahagiaan yang kita dapat di samping kesuksesan, kita menambahkan dengan sukses dalam nilai ibadah. Misal, kita bekerja di Singapura, kita niat bekerja. Kalau hanya kita niatnya mencari uang, maka hanya uang saja yang kita dapat. Tapi kalau niat kita ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendapatkan rezeki uang itu dengan plus nilai ibadah tadi. Karena ibadah mendapatkan pahala. Ya. Jadi kita kembalikan niat kita. Ini salah satu motivasi untuk diri kita bekerja dengan nilai ibadah. Jadi kalau ibadah itu tidak hanya dengan sholat, puasa, ya, pergi haji, atau segala sesuatu yang berurusan dengan fardu ain, tidak. Jadi ibadah itu maknanya luas. Bekerja juga ibadah, berumah tangga juga ibadah. Jadi segala sesuatunya yang dilakukan yang nilainya baik itu ibadah. Hanya saja kita kembalikan lagi niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjadi orang yang paling bermanfaat. Ini tadi. Kenapa kadang-kadang saya merasa terharu dengan para PMI yang saya sayangi? Karena jangan merasa diri tidak bermanfaat. Apa yang dilakukan selama bekerja di Singapura itu jauh sudah lebih bermanfaat. Di mana di hadis Nabi dikatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dan Daruqutni. Bagaimana menjadikan diri kita bermanfaat? Apakah kita kerja selama ini bermanfaat? Ya, sangat bermanfaat. Kita bekerja, mendapatkan gaji, lalu gaji kita hantar mungkin 20% ke kampung halaman, lalu hasil daripada gaji kita dapat membantu keluarga kita di Indonesia. Ini bermanfaat. Jadi jangan merasa kita kerja di Singapura itu tidak bermanfaat. Kita kerja untuk diri kita sendiri saja, tidak. Lalu bagaimana dengan pekerjaan kita di rumah majikan kita? Kita bermanfaat untuk majikan kita. Itu nilainya ibadah. Jadi jadikan motivasi untuk diri sendiri bahwasanya apa yang kita kerjakan itu bernilai, bermanfaat bagi orang banyak. Oh, karena kita hanya bekerja, gaji kita segini, nggak banyak manfaatnya. Tidak, karena manfaat itu tidak, value-nya bukan money ya, value-nya bukan uang. Karena sekecil zarah pun yang pernah kita bantukan kepada orang lain, itu nilainya manfaat. Berguna untuk orang lain. Jadi, para PMI yang ada di Singapura, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang sangat besar terhadap
orang-orang yang memanfaatkan dirinya demi kebaikan, yang memanfaatkan dirinya untuk orang lain demi kebaikan. Jadi tidak ada istilah kita berkorban sia-sia, itu tidak ada. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk membantu keluarga kita di Indonesia, itu besar sekali manfaatnya. Apalagi di musim-musim saat ini di mana pekerjaan banyak tidak ada, kebutuhan-kebutuhan sehari tambah naik harganya. Dengan kita bekerja masih dapat membantu keluarga kita di Indonesia, kita menjadikan diri kita sangat-sangat bermanfaat. Lalu ketiga, hadis ketiga, tinggalkan keraguan, ikuti kata hatimu. Apa maksudnya? Dalam hadis riwayat hadis Tirmizi dan Nasai, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi keraguan-raguan, was-was di dalam hati itu tidak hanya dalam nilai ibadah. Ya, tidak hanya dalam bentuk ibadah keseharian kita dalam misalnya ragu melakukan ini, ragu melakukan itu, ya. Tapi keraguan-raguan dalam mengambil satu keputusan. Misalkan, ya, kita ingin tukar majikan misalkan, ya. Gitu kan, kita ragu di majikan ini, kita mau tukar di majikan yang lain. Bagaimana caranya? Jadi apakah yang selama ini kita ambil ini sudah betul apa tidak, gitu kan? Hal-hal yang sepele yang membuat kita menjadi kelimpungan sendiri, menjadikan diri kita menjadi apa itu ya namanya ya, orang ragu-ragu itu, yang suka ragu-ragu, ini salah, itu salah, akhirnya serba salah, ya. Lalu bagaimana menyikapinya? Lakukan dengan sholat istikharah. Lakukan dengan sholat istikharah. Kalau ingin memilih majikan, mau majikan E kah, mau majikan B kah, mau majikan C kah, kalau ada keraguan, lakukan dengan sholat istikharah. Oh, mungkin saya bertahan tidak ya di musim corona ini di Singapura. Oh, saya mungkin pulang tidak ya. Ada hal-hal yang membuat kita antara ya atau tidak. Ya. Segala sesuatu keraguan, lakukan dengan sholat istikharah. Kedua, kalau sudah sholat istikharah, lalu tidak dapat juga melihat harus memilih yang mana. Jadi gini, kalau orang melakukan sholat istikharah, itu jangan digambarkan seperti kita melihat cermin. Kalau misalnya ada, berarti iya. Nah, tidak semuanya seperti itu. Jadi, feeling yang menguatkan bahwasannya untuk mengambil keputusan itu ada di hati. Jadi saya yakin setiap kita punya feeling yang kuat di dalam hati kita untuk memilih yang mana yang lebih baik, yang mana tidak. Karena kalau kita berbicara misalkan ya, kita bicara dengan Ibu Emma, gimana ya Bu Emma, saya milih A atau B, kata Bu Emma kamu bagusnya A. Tapi kan diri kita yang mengetahui yang lebih baik E atau B gitu. Nah, bertanya, dijawab itu iya untuk memberikan kita terbuka minda. Tapi untuk lebih mengetahui yang mana lebih baik, kita akan tanya di dalam hati kita. Kenapa? Karena seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, di dalam diri kita itu 70% hati kita itu lebih banyak berkata dibandingkan apa yang kita ucapkan di luar ini. Jadi kalau hati kita lebih banyak mengatakan itu benar, maka lakukan. Kalau misalkan di hati kita lebih banyak mengatakan, oh saya sepertinya saya lebih senang yang E deh keputusannya gitu. Kalau yang ini sepertinya saya kurang senang. Lakukan dengan hati. Ambil keputusan itu melalui hati. Karena tidak ada yang lebih tahu dari diri kita kecuali diri kita sendiri.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para PMI yang saya sayangi, kalau kita menjadikan sunnah Nabi, tentunya segala yang dilakukan oleh Nabi harus diimplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Nabi lakukan, baik itu perbuatan, baik itu perkataan, ya, yang kita ambil dari intisari yang saya sampaikan ini adalah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya yang sahih. Lalu keempat, jangan suka menyesal. Jangan suka menyesal. Karena dalam penyesalan itu selalu syaitan datang. Syaitan suka dengan orang yang suka berkeluh kesah. Syaitan akan masuk ke dalam relung hati kita di saat kita sedang was-was, di saat kita sedang berkeluh kesah, di saat kita sedang melamun. Tapi saya percaya karena para nasyidar selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, selalu bertasbih, selalu membaca Al-Quran, pengingat diri. Ini salah satu di mana tempat untuk kita menenangkan hati kita. Sudah ada jalan-jalan keluarnya sebenarnya. Segala yang membuat kita resah, risau, sebenarnya kita sudah melakukannya, melakukan sunnah-sunnah Nabi. Hanya belum dapat melihat bahwasanya yang saya lakukan benar tidak. Hadis riwayat Muslim, jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya. Aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah kita kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan untuk masuk. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, hindari penyesalan. Seandainya dulu aku tak datang Singapura. Oh, seandainya dulu aku begini. Seandainya dulu aku begitu. Nah, kata-kata seandainya itu hilangkan. Penyesalan yang lalu, masa lalu tinggalkan, move on. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran, flashback untuk kita menjadi lebih baik. Oh, kalau aku dulu misalkan tahu ya gitu, caranya, misalkan apa contohnya misalnya. Hal-hal yang mungkin tidak dapat kita hindari dari kejadian-kejadian sebelumnya, lalu sekarang ada jalan keluarnya, sehingga berpikir sia-sia yang sebelumnya. Lalu disesali, dipikirkan lagi. Nah, ini merusak pikiran kita yang untuk sukses ke depannya. Jadi untuk lebih sukses ke depannya, tinggalkan masa lalu. Apalagi kalau berhubungan dengan keluarga, misalkan kita sudah tidak bersama lagi dengan suami, bercerai gitu kan. Nah, menjadikan beban, kalau seandainya saya tidak ke Singapura mungkin saya tidak bercerai gitu kan, mungkin ada yang seperti itu. Atau mungkin kalau saya tidak datang ke Singapura, anak-anak saya mungkin seperti ini, seperti itu gitu kan. Hal-hal yang seperti ini dijadikan sebagai motivasi sebenarnya. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan kehadapan, ini yang harus menjadi tolak ukur kita sekarang. Oke? Kehadapan, move on, jadikan masa lalu sebagai flashback
untuk memberi kekuatan kepada diri kita. Jadi jangan sampai kita suka lagi cari tahulah kenapa ya dulu saya seperti ini ya, ada apa ya, ini itunya, jangan. Kenapa, mengapa sih, apakah, beginikah, begitukah, itu jangan lagi. Yang harus dicari tahu adalah bagaimana untuk menjadi lebih baik ke hadapannya. Kelima yang saya ingin sharekan adalah pada akhirnya apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir, yang dari pertama tadi, itu akhirnya akan menentukan segalanya. Jadi kalau tadi kita datang ke Singapura pada awalnya hanya niat bekerja, kalau kita tidak kembalikan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya pulang kita hanya dapat dengan kerja saja. Tidak ada nilai ibadahnya. Dalam artian bekerja mencari uang, pulangnya bawa uang, itu saja. Harusnya kan pergi bekerja untuk dapat uang, pulangnya dapat uang, dapat pahala menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatunya dilakukan dengan niat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat juga merupakan salah satu yang fondasi dari apa yang selalu kita ingin mulai dari satu pekerjaan. Apapun itu. Ya. Jadi kalau saya runtun dari awal tadi sampai akhir, maka kita kembalikan ke awalnya dan akhirnya bagaimana kita ingin mendapat kesuksesan dan kebahagiaan di dunia akhirat, kita kembalikan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan dia satu motivasi yang it was amazing motivation gitu for ourselves. Jadi hanya itu satu-satunya jalan untuk membuat kita menjadikan diri kita sukses. Lagi kita melihat diri kita sebagai orang yang tidak berguna dalam artian tidak berguna ini, tidak berguna itu, malu ini, malu itu, tidak seperti itu, ya. Jadikan diri kita orang yang percaya diri, yang menjadikan diri bermanfaat bagi orang lain, yang confident, tidak merasa ragu-ragu dalam mengambil satu keputusan, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang selalu kita lakukan, kerjakan, dan mengambil segala keputusan yang terbaik, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, kalaupun ada musibah yang datang, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat kita meminta pertolongan. Ya. Berdoa, doa itu kunci dari segala permasalahan, dari segala apapun. Doa adalah kunci kesuksesan. Itu tadi, ya. Jadi apa yang ada pada akhirnya lah yang akan menentukan segalanya. Kalau kita punya target 5 tahun di Singapura, 10 tahun di Singapura, dari awal datang sampai akhir di Singapura, akhirnya ini yang punya peranan penting. Untuk menjadi apa nanti kehadapannya di akhir ini yang penting. Jadi mulai dari sekarang kita ubah niat kita lakukan yang terbaik. Saya bangga sekali dengan para nasidar PMI. Saya rasa banyak ide-ide yang bisa dibawa untuk pulang ke Indonesia. Karena dengan adanya seperti ini membuka minda kita, membuka ide-ide kita untuk
lebih maju ke hadapannya, ya. Saya rasa jauh dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sekarang dengan apalagi dengan hikmah COVID-19 ini yang tadinya tidak berjinak dengan teknologi sudah menjadi kebiasaan bagi para PMI dan mencerdaskan sekali. Yang tidak biasa dengan teknologi, laptop, everything, sekarang bahkan jauh lebih pintar. Dalam artian tidak tahu menjadi lebih tahu. Allah suka kepada hambanya yang menuntut ilmu. Karena ilmu adalah miliknya Allah. Ilmu tidak hanya dengan membaca Al-Quran, tetapi ilmu di segala bidang, ilmu adalah milik Allah. Hanya tinggal kita bagaimana menyerap ilmu tersebut. Baik, para sahabat-sahabatku, rahimakumullah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak mungkin yang saya ingin sampaikan pada malam ini selain daripada 5 motivasi daripada hadis Nabi. Salah satu sunnah Nabi yaitu melalui kata-kata Nabi Muhammad SAW yang patut kita amalkan, yang patut menjadikan suri tauladan bagi kehidupan kita, menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, berjuang keras dalam kehidupan, dan menjadikan segala sesuatunya untuk kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Saya yakin dan percaya kita yang ada di sini semua sudah mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan menjadi contoh bagi kawan-kawan kita yang lain untuk dapat memotivasi mereka. Saya yakin dan percaya yang berada di sini semua mempunyai satu pandangan yang luas yang dapat membawa kepada kebaikan dan kebaikan. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sampai di sini saja yang mungkin saya dapat berikan. Apa yang saya sampaikan, seandainya ada kekurangan, ala kulli hal, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa ada pertanyaan diberikan mungkin ya, Bu Rizky, atau mungkin karena mengikut waktu besok juga. Ya, mungkin tutup dengan doa. Baik. Oke, apabila apa yang saya sampaikan itu benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika apa yang saya sampaikan malam ini ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita membaca Al-Fatihah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Hayyul Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal penyakit yang ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami berlindung ya Allah kepadamu dari segala yang buruk ya Allah dan mara bahaya ya Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma urida wa khaira ma arsalta bihi fiha wa sarri ma arsalta. Amin ya Allah. Amin. Kami memohon kehadiratmu ya Allah, kebaikan atas apa yang terjadi ya Allah,
dan kebaikan apa yang ada di dalamnya ya Allah, dan kebaikan atas apa yang Engkau kirimkan dengan kejadian ini ya Allah. Dan kami memohon ya Allah perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan atas apa yang terjadi ya Allah. Dan kami memohon ya Allah perlindungan-Mu ya Allah atas apa yang Engkau kirimkan ya Allah. Amin ya Allah. Wal asri innal insana lafi khusr amin wa tawassaw Amin. Amin ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya Allah kami adalah milik-Mu ya Allah. Amin. Sesungguhnya ya Allah hanya kepada Engkau kami akan kembali ya Allah. Ya Amin. Allah, ya Rabbi, ya Mujibas Sa'ilin, kurniakanlah kepada kami pahala ya Allah. Amin ya Allah. Jauhkan kami Amin. dari musibah ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami ya Allah. Hingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami ya Allah. Ya Allah. Dan kami yang menguras waktu dan tenaga serta pikiran ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin. Berkahi ya Allah segala aktivitas kami ya Allah. Memohon ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kepada Engkau kami meminta pertolongan ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'alnahu sahla. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang mudah. Amin ya Allah. Allahumma alaina rahmataka wansur alaina ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah kebaikan ya Allah. Bagi kami ya Allah pintu hikmah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bukakan kesehatan, keselamatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari keraguan-raguan hati kami ya Allah. Jauhkan kami daripada duka cita kami ya Allah, dan jauhkan kami dari segala yang melemahkan ya Allah hati kami yang lemah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, curahkan kesabaran atas kami dan teguhkan pikiran kami, teguhkan iman dan Islam kami ya Allah. Sehatkan kami ya Allah, sehatkan keluarga kami ya Allah, sehatkan sahabat-sahabat kami. Amin ya Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli. Beri segala amal ya Allah. Jadikan cinta kami kepada Nabi Muhammad sebagai syafaat kami ya Allah untuk dalam surganya. Ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah. Amin. Allahumma inna nas'aluka jannati wa na'udzubika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Asyhadu an La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maha suci Allah dengan segalanya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul-Mu ya Allah. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabatku semua. Terima kasih banyak kepada Nasidar. Terima kasih Ustazah. Muslimah yang berbahagia, tak dapat saya panggil satu persatu malam ini. Saya tak dapat lagi mengutarakan apa yang ingin saya utarakan.
langsung kepada segala isinya. Terima kasih banyak-banyak untuk Bu Rizky Nida. Terima kasih kepada teman-teman semua, sampaikan salam saya semuanya, baik yang tidak berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas waktunya, Masya Allah. Terima kasih. Agak bosan-bosan bersama kami. Terima kasih. Jaza kami sampaikan kepada Ustazah Nurul Zain Salman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi acara Maulid pada malam hari ini. Dan semoga Mau'idatul Hasanah yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dapat membangkitkan. Amin. Saya bangga. Saya selalu menjadikan PMI sebagai motivasi saya di forum-forum ilmiah saya. Insyaallah. Alhamdulillah. Di Semoga bermanfaat, Bu. hadapan para ilmuwan, profesor-profesor, saya bilang, Masya Allah. saya berdakwah di Singapura bagaimana masyarakat kita Indonesia yang ada di Singapura bisa pulang bukan hanya membawa uang, tapi membawa ilmu. Amin. Dan ilmu itu tidak hanya saja dalam forum-forum ceramah, tapi juga dalam bentuk akademisi. Doakan saya, nanti kami mau buka khusus untuk PMI yang ingin mengambil diploma atau S1 dengan cara sistem online ya. Doakan insya Allah dipermudahkan. Saya sudah bergabung dengan kawan-kawan di Singapura membicarakan ini, dan mudah-mudahan ini cita-cita saya untuk bisa membawa kita yang ada di Singapura pulang tidak hanya membawa uang tapi membawa ilmu juga, dan pada akhirnya bahagia bersama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu kalau sendiri tidak enak, harus ramai-ramai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya dia kepada kita, dia mau nunggu kita masuk surga sama-sama. Amin ya Allah. Kesempatan itu jangan disia-siakan, karena sudah punya pilihan mau masuk surga apa neraka gitu kan. Jadi sudah punya pilihan. Jadi yang memilihnya kita sudah diberikan pilihan. Nah ini saya menjadikan kalian motivasi saya sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Saya sudah hadir bersama kami, Masya Allah. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga kami semua bisa menerapkannya dalam keseharian, insya Allah. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Semoga juga depannya sukses semua. Amin. Baiklah, jasa khairan hasanal jaza kami sampaikan kepada Ustazah Nurul Salman selaku pemberi Mau'idatul Hasanah pada malam hari ini. Semoga Mau'idatul Hasanah yang beliau sampaikan tadi dapat ataupun bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan bertambahnya semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya doa yang beliau sampaikan tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku MC pada malam hari ini, apabila ada kesalahan dalam pembawaan acara, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.